lupa nanti angkat jemuran ya. Kasihan, anak gedongan harus jatuh cinta sama cewek membawa sial. Mama jantungan tuh nyariin terus. Gua baik-baik aja. Nggak usah dicariin lah. Kapan pulang? Gue pulang kalau gue udah dapet calon istri. Bagi saya mah sama aja mau malam minggu, malam Jumat, belum punya pacar. Atau dijodohin kali, Mah. Apa? Sekarang kan udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi, Mah. Kamu mau Adrian mengikuti jejak seperti kamu? Sebelah. Sorry, saya ngagetin kamu. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke kamar kecil. Kamar kecil bukan di situ, itu dapur. Kamar kecil di sebelah sana. Tapi pelayan itu bilang kamar kecilnya di sini. Ya, salah. Kamu kerja sampai jam berapa? Maaf, saya sibuk sekali, harus nganterin. Oke, saya nggak akan ganggu jam kerja kamu. Saya akan duduk manis menunggu kamu di meja. Gue berhasil kenalan sama Ana. Masya Allah, mulai detik ini lo nggak usah dekat lagi sama gue ya. Kenapa? Karena semua orang yang kenal sama Ana pasti bakal ketiban sial tadi. Sur, lu kan mahasiswa. Kok masih percaya tahyul sih lo? Gini aja, lu berhenti aja kuliah, ya. Lu pergi ke gunung, lu belajar ilmu jadi dukun di sana. Hari gini lu masih percaya tahyul. Nggak pakai, Yan. Nggak pakai. Pokoknya mulai detik ini lo nggak usah dekat-dekat lagi sama gue, Yan. Titik, pokoknya. Wah, gawat. Tuh kan, baru sehari kenal sama Ana sudah mulai aneh kelakuannya. Ada kakak gue, Lika. Dia pasti kesini disuruh sama nyokap gue untuk cari gue. Yan, kenapa lo ngumpet ke Tom and Jerry begitu? Lu berisik ah. Ya udah, ngapain nggak usah begitu? Ada kakak gue tuh, lu jangan berisik dong ah. Ke Tom and Jerry saja lo. Lu ketawa lagi gue sambit spion nih. 1, 2. Nggak usah pakai ngumpet. Ya. Dadah. Permisi. Oh, polisi. Maaf, Mbak. Saya bukan polisi, Mbak. Oh, enggak. Saya mau numpang tanya. Saya mau cari Adrian. Kamu kenal nggak sama Adrian?
Adrian. Di kampus ini yang namanya Adrian itu ada 10 orang, Mbak. Adrian itu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Dia bawa mobil Harrier, orangnya ganteng, tinggi, dan atletis. Kalau di kampus ini yang tinggi, atletis dan ganteng itu cuma saya, Mbak. Kamu di Fakultas Ekonomi bukan sih? Iya, Mbak. Tapi saya di jurusan Fakultas Ekonomi Lemah. Kalau adik Mbak mungkin itu di Fakultas Ekonomi Menengah ke atas. Karena dia ke kampus itu bawa mobil bagus. Kamu gak usah banyak ngomong deh. Kamu kenal gak sih sama si Adrian? Sorry Dori Strawberry, Mbak. Saya nggak kenal. Bilang dong dari tadi kalau nggak tahu. Gimana sih? Setan, bawa gue tuh. Ledek-ledek. Cantik juga ya. Cantik. Gue nunggu kelamaan. Lu pakai ngobrol terus sih. Kenapa ya? Bau, Sur. Baju lu bau. Sumpah bau. Lu males sih, nggak dicuci. Berarti lu yang nyucinya nggak bersihan. Kan kemarin lu yang nyuci baju gue. Ayo, lupa. Lu gue harus jalan sekarang nih. Ya? Pasti Anda lagi kan? Nih. Gue harus kerja sekarang. Cuci itu baju, bau. Kerja. Sejak kapan dia kerja? Minumnya mana? Go, apa? Gulanya habis, Bu. Iya. Kalau gula habis, kamu bilang dong, jangan diam aja. Ini duitnya, beli ke warung, cepat. Cepat. Ayo, tutup pintunya. Cepat. Kemana itu anak ya? Bikin kacau acara orang saja. Saya jadi nggak enak. Terus-terusan nangis di hadapan Jeng Eli. Nggak apa-apa kok, Jeng. Saya ngerti. Jeng Eli kan tahu gimana rasanya kita ditinggalin anak. Saya kehilangan. Saya kesepian. Saya ngerti perasaan Jeng. Sebetulnya saya juga merasa keberatan melepas Ana. Tapi kalau memang kehadiran Ana bisa mengobati kesedihan Jeng, saya ikhlas, Jeng. Kita kan sama-sama manusia, ini harus saling tolong-menolong, ya kan? Tadi, waktu saya lihat foto Ana, hati saya rasanya deg-degan sekali. Dia mirip seperti almarhumah anak saya. Esti. Mungkin ini sudah takdir Allah mengirimkan Ana untuk pengganti Hesti, anak Jeng yang meninggal itu. Assalamualaikum, Bu. Akhirnya dia datang juga. Kamu kemana aja sih? Mau telat. Ngurus acara saya. Ana, ini Bu Feni kenapa? Ternyata kamu lebih cantik dari fotonya. Makasih, Bu. Ya, kok tutup sih? Warung yang lain. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Masa tamu cuma disuguhin air putih aja? Nggak apa-apa. Saya buru-buru. Saya ada janji sama yang lain. Oh, jadi saya nunggu kabar dari Ibu aja nih? Iya, saya harus mempersiapkan kamar untuk Ana tinggal di rumah saya. Kamu juga, Ana. Kamu siap-siap barang-barang kamu ya untuk tinggal bersama Ibu. Ya? Baik, Bu. Permisi ya. Si Umi ini kemana aja
hari Jumat, warung depan biasanya tutup sholat Jumat, Bu. Mungkin Umi pergi ke warung lain yang lebih jauh. Siapa yang mau tanya sama kamu, Sok pintar. Kamu pikir kamu lebih pintar daripada saya, Hei, anak. Kamu itu sudah banyak hutang budi sama saya. Sekarang saatnya kamu harus balas budi sama saya. Tahu? Balas budi, bagaimana maksud Ibu? Sebentar lagi hidup kamu kan enak, tanpa kerja keras. Ibu Feni itu duitnya banyak, kaya raya, orang terhormat. Kamu harus kirim uang buat saya setiap bulan. Uang apa, Bu? Ya uang apa? Uang bulanan, uang belanja. Sebagai upah jerih payah saya selama ini kepada kamu. Tapi dari mana saya dapat uang, Bu? Kalau saya nggak kerja. Hei, kamu minta dong sama Ibu Feni, jangan tolol ya. Ibu Feni itu uangnya banyak, dia orang kaya. Kamu sudah diangkat jadi anak dia, jadi uang dia itu sudah jadi uang kamu. Saya pikir Ibu ingin saya menghibur Bu Feni, membantu dia supaya dia nggak jadi sedih lagi. Apa? Hei, kamu pikir saya ini petugas sosial apa? Buat apa saya kerja susah-susah kalau tidak ada hasilnya? Jangan sok lugu kamu ya. Assalamualaikum, Bu. Mau kemana kamu? Mau balik kerja, Bu. Nanti juga saya lembur, Bu. Baru bisa pulang jam 10. Jangan lupa ya, mampir ke warung, ambil uang hasil dagangan hari ini. Dan Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Pilihan saya gimana, Bu? Saya yakin dia akan jadi primadona di sini. Dan itu berarti akan menghasilkan banyak uang buat kita. Oh ya, ini uang tip untuk kamu, ya? Oke. Jadi rencananya kapan Mami mau jemput anak sini? Secepatnya. Jangan lupa kamu juga harus ngajari anak untuk berdandan dan bagaimana cara melayani laki-laki, ya? Oke sayang, Pasti beres, Mam. ini Anda mau dijadiin pelacur? Kamu dengar tadi? Umi nggak sangka. Masa dia mau dijadiin Pak? Saya yakin Ibu pasti nggak tahu siapa sebenarnya Bu Feni. Tapi sebenarnya mau dijadiin pelacur. Sekarang Umi ke atas dulu nganter ini ya. Mau kemana? Saya mau pergi dulu. Nanti malam saya ngomong sama Ibu ya. Ya, jangan nangis. Senengnya akhirnya yang ditunggu-tunggu ye datang juga. Buru-buru pulang ya. Bukan Cencen yang nungguin Ance, tapi tuh. Sakit tenggorokan, ntar. Yang lagi musim ini ada. Ih, Ance rempong deh. Tuh, yang ngefans sama Ye udah nungguin dari tadi. Tuh. Siapa tuh? Pegawai baru. Duh, Ance bener-bener deh kebangetan. Masa nggak kenalin si Doi? Coba lihat lagi tuh. Apaan sih ini? Gak becus apa ya kamu ya? Ajar kamu ya? Hai. Belum pulang? Lagi nunggu dijemput. Jemputan? Udah sore kayak gini? Emang kamu dijemput jam berapa? Jam 3 sore. Sekarang udah jam 5. Nggak dijemput kali. Kamu kapten tim basket di sekolah kita kan? Yoi, kamu pasti udah tahu namaku kan? Ya iyalah, siapa sih yang kenal sama kamu? Nama kamu Aditya kan? Teman-teman deket aku sih biasanya manggil nama aku dengan nama kesayangan Adit. Kamu juga bisa manggil aku dengan nama Adit.
Emang aku termasuk temen baik kamu ya? Kita kan baru aja kenalan. Iya sih, kita baru kenalan. Cuman nggak tahu kenapa nih. Nih perasaan kayaknya ngerasa deket gitu. Rasa deket gimana? Namaku aja kamu belum tahu. Oh, aku sengaja. Nama nggak aku tanya. Kita kan baru kenalan nih. Gimana kalau kita terusin di mobil aja? Maksud kamu? Daripada nunggu jemputan, lebih enak kan naik mobil. AC-nya dingin, joknya empuk. Kalau kamu mau, ada bonusnya. Bonus apa? Bonusnya nanti malam kita bisa dinner bareng kan? Di tempat yang kamu mau, terserah. Oke? Rumah kamu di mana? Rumahku di Kebayoran. Oh, oke. Tapi sebelumnya kita ke Tebet dulu ya. Ngapain ke Tebet? Soalnya rumahnya Astrid di Tebet. Astrid? Makasih ya kamu udah ngasih kita tumpangan. Iya, kamu baik, Didit. Bangga loh kita bisa diantarin sama cowok cakep kayak kamu. Maksud kamu? Aku harus nganterin teman-teman kamu semua? Dinernya gimana? Ya, lihat ntar aja deh. Tapi kamu gak keberatan kan? Ya deh. Apa sih yang enggak buat gadis cantik kamu? Ayo dong, yuk makan yuk. Enak sekali, yuk. Tino belum lapar. Tino mau nunggu Kak Ana. Umi, kamu tuh bener-bener nggak becus ya. Masa nyuapin Tino aja dari tadi nggak kelar-kelar, dasar kamu nggak becus. Percuma aja saya bayar gaji kamu ya. Jangan marahin, Bu. Tino yang nggak mau makan kok. Kenapa Tino nggak mau makan? Kenapa? Hah? Tino mau nunggu Kak Ana. Ngapain tunggu Ana segala? Udah kamu makan. Nanti kamu sakit telat makan, tahu? Bentar lagi Kak Ana juga pulang kok. Umi, nah, sini. Kamu tahu kan peraturan di sini? Saya tidak mau kalau Ana itu satu meja sama Tino. Ana boleh makan, hanya makanan sisa. Setelah Tino selesai makan, baru Ana boleh makan. Ngerti? Awas, kalau sampai saya tahu Ana makan satu meja dengan Tino, saya pitas. Jangan dong, Bu. Jangan. Yang bener. Benar. Mana orangnya? Tuh. Waiter. Sini kamu. Budak ya? Maaf tante, ada apa? Tante. Kamu pikir aku ini tantemu? Sejak kapan saya kawin sama om kamu? Sembarangan. Sopan dikit ya. Hah? Maaf mas. Alah. Maksud saya ibu. Itu, tamu saya semua udah pada lapar. Mana? Makanan kok belum keluar juga? Mana? Maaf bu. Menurut bookingan kan jam 7 bu. Nah, sekarang ini belum jam 7. Baru setengah 7. Nanti pada saat jam 7 makanan baru akan dihidangkan. Kamu itu jangan nguliahin saya ya. Kamu itu sebagai apa sih? Hah? Kamu itu kan cuma pelayan di sini. Pembeli adalah raja, tahu? Jadi saya mau hidangan saya disajikan sekarang juga. Cepat. Maaf bu, kami harap ibu juga konsekuen. Sekarang belum jam 7. Tolong ibu hargai waktu. Lagian juga tamu-tamunya belum pada lapar. Kamu ini pelayan kurang ajar ya, pelayan ini. Mana manajer kamu? Hah? Mana manajer kamu? Panggil sana manajer kamu. Cepat. Saya mau bicara. Oke. Aduh. Sini. Kamu tahu nggak, ibu itu siapa? Hah? Siapa? Dia itu istrinya Big Boss. Kalau dia sampai ngadu kan saya bisa celaka. Ngerti? Terus ibu kenapa takut? Kita kan nggak salah. Iya sih. Tapi udah deh, kamu layanin tamu yang lain ya. Ana, Iya, Bu. Ada apa, Bu?
tolong kamu gantikan tugas Adrian ya. Untuk pesta di atas. Emangnya ada apa, Bu? Adrian kan anak baru, jadi dia belum terlalu paham dengan tugas-tugasnya, ya? Sebenarnya, Bu, saya juga bingung kenapa Ibu mau langsung saja menerima dia. Kan Ibu nggak tahu latar belakangnya, Bu. Soalnya saya kan butuh tenaga ekstra. Dan dia mau dibayar separuh dari gaji standar. Ya, demi pertimbangan ekonomis. Dibayar separuh, Bu? Kok dia mau? Ana, tolong, cepat ya. Makasih ya, Dit. Bye. Loh, kok Kenapa, Dit? cuman segitu aja? Terus maunya kamu apa dong? Ya ajakin mampir kek, ngobrol kek, minum, makan. Oh, jadi maksud kamu nganterin aku pulang tuh ada maunya nih? Nggak gitu, bukan. Sorry, Dit. Aku nggak ada waktu buat bermain api sama kamu. Main api. Iya, kamu kan playboy. Aku nggak mau ngebuang waktu aku sama playboy macam kamu. Anyway, thanks ya udah nganterin aku balik. Dadit. Sialan. Kerjain gua apes nih. Kamu ngapain sih ngikutin saya? Siapa yang ngikutin kamu? Buktinya? Kita kan tinggal satu kompleks. Kalau memang kamu satu kompleks sama saya, mestinya kamu bisa menghindar dong dari saya. Kenapa menghindar? Emang kamu punya penyakit menular? Gak lucu. Dan saya peringatin, jangan ngikutin saya lagi. Saya cuma pengen lihat kamu tersenyum sekali aja. Habis saya bingung, wanita secantik kamu tuh mahal banget senyum sama selalu serius. Senang olahraga malam ya? Pantesan badannya langsing. Apa? Senang olahraga malam. Maksudnya? Tuh, jalannya cepet banget. Kayak lagi jogging aja. Nona Ana, Nona Ana. Kalau nggak suka sama suara saya ngomong. Apa jangan-jangan fales ya? Nona, do, enggak. Mama nggak perlu diskusi sama papa kamu. Tanpa bantuan papa kamu, Mama juga bisa kok ngerayain ulang tahun kamu. Tapi papa diundang kan? Buat apa ngundang papa kamu, sayang? Kamu kan bisa ngerayain ulang tahun kamu sama Mama, Oma, dan teman-teman kamu. Tapi Ita mau papa datang di hari ulang tahun Ita. Semua teman-teman Ita punya papa. Kalau papa nggak datang, nanti teman-teman Ita pada bingung. Kiranya Ita nggak punya papa lagi. Ita, kamu harus ngerti, sayang. Papa sama Mama kamu udah nggak bisa seperti dulu lagi. Papa kalian itu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kalian. Ngerti? Papa kalian itu memble. Mah, memble itu apa sih, Mah? Memble itu artinya nggak becus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu belum makan sih? Pasti nungguin kakak lagi. Kamu kan tahu peraturannya, kakak baru boleh makan sesudah kamu sama ibu makan. Jadi makan dong. Kak, Ibu bilang kakak bukan anaknya ibu. Emangnya benar? Kakak, tetap kakaknya Tino. Biarpun kakak cuma anak tirinya ibu, Tino tetap sayang kok sama kakak. Kakak juga sayang banget sama Tino. Sekarang kamu makan dong, nanti keburu dingin ya.
Ternyata si Ana tuh termasuk cewek jutek, Sur. Judesnya minta ampun. Tapi kalau gue lihat dari matanya, kayaknya dia punya kepribadian yang lembut dan keibuan. Makanya, kalau lihat orang itu jangan dari kulitnya. Buktinya sekarang lo sudah tahu kan bagaimana kepribadiannya. Buat apa susah dapetin cewek jutek macam itu? Justru itu, Sur. Karena dia jutek dan judes itu, gue jadi semangat untuk naklukinnya. Alamak, kayaknya lo sudah benar-benar kena pelet ini. Lebih baik lo ke dukun saja, Yan, supaya peletnya hilang. Aneh ya. Biasanya cewek pada banting harga sama gue. Gak ada yang nyuekin, apalagi ngejauhin gue. Tapi yang ini beda. Gue sendiri bingung. Gue baru pertama kali ketemu cewek yang beda kayak begini. Dan itu membuat gue semakin penasaran. Itu namanya cinta lo itu bertepuk sebelah rumah, Tayo. Orang heran saya. Buat apa susah-susah dapetin cewek seperti si Ana itu? Kalau cewek lain banyak yang antri mau dapetin elu, Yan. Emangnya cewek di dunia ini cuma si Ana saja? Hah? Buat gue, di hati gue cuma ada satu. Ana. 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 Asal lo tahu saja, Ana itu sudah pernah saya pakai. Lu jangan sembarangan ngomong lo. Iya, Ana pendek, Ana panjang, Ana dalam, Ana olor, masih banyak Ana yang lainnya juga. Ana pendek. Itu celana, tolol. Ini dia tangannya si Ana. Waduh, mulus-mulus tapi budukan ya. Ini, saya kasih Ana buat lu nih. Nuh. Ya Allah, berikanlah kelapangan di hati ibu ya Allah, agar ibu bisa melihat masalah ini dengan sebenar-benarnya. Allah, jadikanlah ibu orang yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Umi. Kerasin dikit dong. Loyo amat sih, masih muda juga. Aduh, kamu mau patahin kaki saya? Tadi katanya minta kerasan. Ini kan lebih keras dari tadi. Keras sih keras, tapi pakai perasaan dong. Maklum, kan Umi nggak punya ijazah buat mijit. Dikit keras, dikit lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Keluar kamu. Gantian. Cepat. Sini kamu. Pijitin kaki saya. Bu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Ibu kenal betul sama Bu Feni, Bu? Maksud saya, latar belakangnya Bu Feni. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih, Bu. Cuman tadi saya dengar Bu Feni tuh niatnya kurang baik sama saya, Bu. Gak tahu dia. Untung kamu. Niat kurang baik bagaimana? Kamu ini bukannya terima kasih, malah nuduh yang bukan-bukan. Kurang ajar. Saya nggak nuduh, Bu. Benar, Bu. Kamu tahu, Ibu Feni itu orang terhormat. Poppy bilang almarhum suaminya adalah orang berpangkat dan orang terhormat, tahu? Demi Allah, Bu. Saya dengar sendiri. Bu Feni itu bukan ingin mengangkat saya sebagai seorang anak, Bu. Bu Feni itu ingin menjadikan saya seorang pelacur. Apa? Apa? Kamu yang menuduh yang bukan-bukan ya? Menuduh sembarangan! Demi
Ngajar kamu ya. Mana? Baik-baik ya. Jangan kamu coba-coba kali menggagalkan rencana saya dengan ibu saya ini. Ampun! Saya tidak main-main. Ampun! Kamu ke jalan dan saya akan jadikan kamu sebagai pelacur sekali ya. Orang ajar. Sampai kapan kamu mau hidup sama saya? Kamu mau kasih saya siap sampai saya mati? Hah? Iya? Hah? Cabut sekarang ini rumah ini. Bangke! Ibu, ampun Bu. Saya rela Ibu, apakah saya rela Ibu pukul. Tapi jangan jadikan saya pelacur, Bu. Saya mau jadikan saya pelacur, Bu. Kamu itu dilahirkan memang untuk pembawa sial. Setiap orang yang berhubungan sama kamu selalu kena malapetaka, selalu kena musibah. Kak Ana! Jangan Bu, jangan pukul Kak Ana. Hei, Tino, masuk kamu. Jangan hiraukan dia. Masuk. Kalau Kak Ana salah jangan dipukul, dimarahin aja. Kamu tahu nggak siapa dia ini? Dia yang bikin kamu pincang. Dia yang bikin kamu cacat. Tahu? Bukan, saya tidak melakukan itu kecelakaan. Demi Allah itu kecelakaan, Bu. Dasar pembawa sial. Kak Ana! Masuk kamar kamu, saya bilang. Bang Salim. Umi. Duduk. Silakan. Waduh. Abang pasti dapat rezeki nomplok nih. Dicari-cari Umi. Umi kesini nyariin Bang Salim. Untung abang lagi nongkrong di pangkalan. Memang kalau lagi tidak narik, abang selalu nongkrong di sini. Sambil nungguin Umi. Siapa tahu aja nongol. Ternyata benul. Betul. Umi kesini mau minta tolong sama abang. Kalau cuma menolong Umi, abang siap deh. Mau ke mall ya? Habis apa dong? Umi mau minta tolong. Ini penting, ini soal Neng Ana. Neng Ana? Iya, pokoknya abang mesti. Nggak apa-apa. Abang seneng kok. Pokoknya abang mesti nolongin Neng Ana. Menolong bagaimana? Memangnya ada apa dengan Neng Ana? Astagfirullahaladzim. Yang bener aja, Mi. Pokoknya Umi nggak mau tahu. Ini alamatnya. Abang mesti tolongin Neng Ana. Kalau abang nggak nolongin, berarti abang nggak punya kemanusiaan. Abang mau nolongin nggak? Nggak mau, pokoknya. Adit berangkat dulu ya, Ma ya. Mama lagi ngapain sih? Ini kamar kayak kapal pecah gini sih. Aha, akhirnya ditemukan juga nih. Apaan? Buku hariannya Kak Ian ya? Lihat dong. Hus, ini bukan buku harian. Ini buku alamat teman-teman kakak kamu. Jadi Mama ngebongkar kamar Kak Ian cuma mau ngeliat alamatnya teman-teman Kak Ian? Cuma? Kamu bilang cuma? Adit, kakak kamu itu minggat, kabur, menghilang dari rumah. Dan Mama tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kan Kak Ian udah telepon kemarin, Mah.
Buat apa mama panik? Lagian dia juga baik-baik aja. Toh dia pergi juga atas kemauannya sendiri kan, Ma? Bukan diculik atau disandera. Pokoknya Adrian harus pulang. Satu persatu akan mama telepon teman-temannya. Adit berangkat dulu, Ma ya. Boleh pinjam mobilnya nggak, Ma? Boleh ya? Mobil kamu kenapa? AC-nya panas, Ma. Nggak enak. Boleh, Ma ya? Assalamualaikum. Dadah. Heh, dasar anak manja. Halo? Wah, mau nyamar biar saya nggak kenalin. Kita bisa irit ongkos loh. Kita bisa berangkat. Bener-bener ulet nih, cewek. Dia nggak tahu kalau gue ini lebih ulet dari siapa. Astagfirullah, Neng. Itu muka kenapa? Habis dipukulin ya? Gak apa-apa bang, kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan di mana? Kemarin abang lihat belum apa-apa kok. Di rumah bang jatuh. Oh, ya seharusnya Neng istirahat saja kalau memang masih sakit. Bang, tolong anterin saya ke makam dekat sini bang ya. Ke makam? Makam bapak bang. Baik, Neng. Ya Allah, Bapak. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa Bapakku, ya Allah. Jauhkan Bapakku, ya Allah, dari siksa kubur. Jauhkan Bapakku, ya Allah, dari api neraka. Sayangilah Bapakku sebagaimana Bapakku telah menyayangiku waktu ku kecil. Berikanlah surga yang terbagus untuk Bapakku, ya Allah. Rabbi kafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.